Wanita ini ditemukan meninggal secara sadis dan kasusnya masih misterius sampai saat ini. Di episode kali ini saya akan bahas salah satu pembunuhan paling sadis dan belum terpecahkan sampai sekarang. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, teman-teman boleh bantu saya dengan cara subscribe di channel ini agar saya bisa mencapai 1000 subscriber. Dan teman-teman jangan lupa buat aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita atau informasi atau berita sekitar cerita-cerita horor lainnya. Dan inilah dia kisahnya. Elizabeth Short atau lebih dikenal dengan Black Dahlia. Ia adalah salah satu perempuan yang tewas secara mengenaskan dengan cara dimutilasi. Hal ini masih menjadi misterius sampai saat ini, karena kasus ini belum dapat dipecahkan dari tahun 1947 sampai dengan tahun 2023 ini. Kejam memang, tapi itulah faktanya. Apakah kamu sebelumnya pernah mendengar nama Elizabeth Short ini? Kalau belum, saya bakal ceritain sedikit background dari Elizabeth Short ini, atau lebih dikenal dengan Black Dahlia. Dilansir dari p2k.stecom.ac.id, Black Dahlia atau Elizabeth ini lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1924 di Boston, Amerika Serikat. Tinggi badan Elizabeth sendiri memiliki 165 cm, sedangkan berat badannya mencapai 52 kg. Oke, jadi di sini untuk nama Elizabeth-nya kita singkat menjadi Beth agar lebih mudah dalam pengucapan. Nah, di masa Beth muda, ia memutuskan buat pindah dari kampung halamannya untuk ke Hollywood demi mengejar karir di bidang perfilman gitu. Ia juga dikenal sebagai perempuan yang gampang bergaul dan memiliki banyak kenalan. Wajahnya yang cantik membuatnya sering menarik perhatian para pria, bahkan di Hollywood sekalipun, di mana kecantikan adalah hal yang biasa. Di Hollywood, Beth mulai berkenalan dengan banyak orang yang dari kalangan sosialita yang kelas atas. Salah satu pria yang kemudian menjadi teman baiknya adalah Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan pemilik teater. Hansen lalu mengajak Beth pindah ke rumahnya bersama sejumlah artis-artis lainnya. Kadang-kadang para artis ini menjadi penghibur bagi tamu-tamu yang datang ke klub Hansen. Dengan segera, Beth menjadi bagian yang tetap dalam kelompok si Hansen ini. Kondisi ini cukup menguntungkan baginya, karena karirnya di perfilman tidak terlalu berkembang. Pada masa itu, film The Blue Dahlia yang diperankan oleh Veronica dan Alan beredar luas di masyarakat. Beberapa teman Beth mulai memanggilnya dengan sebutan Black Dahlia karena memiliki rambut yang hitam dan ia sering menggunakan gaun kesukaannya yang berwarna hitam. Dilansir dari Detik X yang saya baca, pagi hari sekitar tanggal 15 Januari tahun 1947, Betty keluar rumahnya sambil mendorong sebuah kereta bayi yang berisi seorang anak yang berumur sekitar 3 tahun. Pagi itu, Betty hendak pergi ke toko reparasi sepatu yang ada di South Norton, Los Angeles, California. Mohon maaf jika penyebutan bahasa Inggris saya kurang bagus. Ia lalu menyusuri sepanjang trotoar jalan di lingkungan Linmet Park yang kala itu masih sepi dan belum berkembang seperti saat ini.
Pukul 10.00 waktu setempat, mata Betty tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di lahan kosong blok 3800 di antara Jalan Coliseum dan Jalan West 39 tahun. Semakin dekat, Betty melihat benda itu seperti manekin. Tapi begitu jaraknya semakin dekat, Betty terkejut karena melihat benda itu bukan manekin dan ternyata mayat manusia. Betty begitu merinding karena melihat mayat itu. Sosok perempuan itu terbelah dua di bagian pinggang dan wajah yang rusak. Seketika Betty langsung menggendong anak yang ada di dalam kereta bayi itu menuju salah satu rumah penduduk yang terdekat di daerah sekitar. Betty lalu menceritakan kepada pemilik rumah yang didatanginya. Setelah tahu sampai pemilik rumah mengizinkan Betty untuk menelpon polisi setempat, dalam hitungan menit sejumlah polisi dari Los Angeles dan agen federal investigator langsung datang ke tempat tersebut. Seketika lokasi itu semakin ramai, apalagi sejumlah wartawan koran lokal dan media Amerika juga datang ke lokasi tersebut untuk menemui mayat yang termutilasi itu. Polisi mengatakan bahwa mayat perempuan tersebut dipotong setengah pinggang dan ususnya telah dibuang. Mulut korban juga dirobek, disayat mulai dari kuping kanan hingga ke kuping kiri. Robekan itu seakan menyerupai dengan senyuman yang dikenal dengan Glasgow Smile atau senyuman The Joker. Terlepas dari kondisi mutilasi yang sangat parah, ada kejanggalan yang ditemukan di tempat itu. Ya, polisi tidak menemukan sebecak darah yang ada di tubuh korban. Dan sekitar tempat ditemukannya mayat, bersih, tak ada setetes darah pun yang tercecer di tempat itu. Polisi pun menyimpulkan setelah dibunuh dan dimutilasi, jenazah korban dicuci bersih sebelum dibuang dari hasil autopsi. Polisi juga menjelaskan bahwa korban sempat mengalami tindak kekerasan sebelum tewas, karena ditemukan bekas luka ikatan tali di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Pembunuh mutilasi diduga dilakukan 10 jam sebelum mayat korban ditemukan. Korban juga bukan korban pemerkosaan karena tidak ditemukannya jejak sperma di dalam organ intimnya si korban ini. Polisi juga menjelaskan bahwa korban dipotong sangat rapi dan sesuai anatomi manusia. Polisi pun mencurigai pelaku memiliki latar belakang sebagai medis atau kedokteran. Dan untuk mengetahui identitas korban, polisi LAPD mengambil sidik jarinya dan sidik jari itu langsung dikirim ke markas FBI sekitar 1 jam kemudian. FBI langsung menemukan identitas dari korban ini. Dilansir dari National Geographic, Elizabeth saat itu berusia sekitar 22 tahun. Yang dijuluki sebagai Black Dahlia ini setelah kematiannya yang mengerikan karena kegemarannya memakai pakaian hitam. Tidak hanya itu, penamaan ini juga merujuk pada film kriminal yang berjudul Blue Dahlia yang dirilis setahun sebelum kematiannya. Dan kasus pembunuhan dan mutilasi yang secara keji ini sampai saat ini belum dapat titik terangnya. Itu artinya kasus ini belum dapat dibuktikan bahwa siapa di balik pembunuhan dan mutilasi dari Elizabeth ini. Bahkan sampai saat ini kasus ini sudah mencapai 76 tahun lamanya, dan kasus ini masih belum juga mendapatkan titik terangnya. Siapa di balik pembunuhan yang dijuluki Black Dahlia ini? Dan videonya sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.